Yo, halo semuanya, ketemu lagi bareng saya. Dimana lagi kalau bukan di AM Stories. Kali ini saya akan mengulas alur cerita dari film Overlord yang rilis di tahun 2018, dimana film ini akan menggabungkan antara perang dan horor. Film akan berlatar pada Perang Dunia Kedua, dimana misi tentara Amerika untuk mengebom menara radio milik Nazi di wilayah Normandia di negara Prancis berjalan tidak sesuai rencana karena pesawat yang ditumpangi harus jatuh di wilayah musuh. Serta tentara Amerika akhirnya juga mengetahui bahwa ternyata pihak Nazi sedang melakukan eksperimen, di mana mereka membuat mayat hidup untuk dijadikan sebagai tentaranya. Bagaimana keseruan filmnya? Gas dulu ke intronya. I have full confidence in your skill in battle. The eyes... We all go home. Di awal film diperlihatkan sekumpulan tentara Amerika yang dalam perjalanan menuju Normandia, wilayah Prancis, dan akan menjalankan misi menghancurkan menara radio milik Nazi yang letaknya berada di atas gereja. Dan misi itu akan dipimpin oleh Corporal Ford, seorang kopral yang mendapat masalah dengan pemimpinnya, dan kini dia dipindah tugaskan untuk memimpin pengeboman menara radio milik Nazi. Dalam perjalanannya mereka mendapat serangan dan satu persatu pesawat harus meledak di udara karena tembakan. Begitu pula pesawat Corporal Ford yang mendapat serangan dan akhirnya para tentara pun terjun karena badan pesawat sudah terbakar hebat. Seorang tentara berhasil mendarat ke dalam air. Dia yang panik hampir saja tenggelam karena tersangkut parasut yang gagal terbuka dengan sempurna. Untungnya dia bisa menyelamatkan diri dengan memotong tali parasut menggunakan pisau yang dia bawa. Tentara ini bernama Boyce. Terlihat reruntuhan puing pesawat di sekitarnya, serta tembakan yang datang entah dari mana. Boyce pun melihat sersan yang sedang dikepung tentara Nazi. Dia hendak melawannya, namun tiba-tiba Corporal Ford datang dan melarangnya. Karena Corporal Ford tahu bahwa sang sersan sudah mengetahui bahwa dia akan tewas. Sementara itu Corporal Ford menegaskan agar menyelesaikan misinya sebelum jam 6 pagi. Corporal Ford dan Boyce akhirnya bertemu 3 tentara lainnya, yaitu Chase, Dawson, dan Tibet. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja Dawson menginjak ranjau darat, dan akhirnya ledakan pun terjadi. Seketika Dawson pun tewas. Akhirnya mereka pun berjalan perlahan menyusuri gelapnya hutan. Anyone want to come over here and get me? Use your rifle. Light tap. Mereka pun beristirahat sejenak dan melihat bangkai binatang mirip anjing, namun dalam keadaan yang mengerikan. Tiba-tiba saja seorang wanita lewat di tengah hutan, dan wanita itu yang melihat tentara bersenjata langsung melarikan diri. Wanita itu pun dikejar dan akhirnya tertangkap juga. Dia bernama Chloe, seorang warga sekitar yang sedang mencari kelinci sebagai makan malam. Harusnya dia ke warteg lah, pasti banyak pilihan lauknya. Chloe pun terpaksa mengarahkan para tentara untuk menuju desa. Chloe mengarahkan para tentara ke rumahnya, di mana di dalam rumah ada adik dan bibinya. Tiba-tiba saja seorang tetangga yang mulutnya ember melihat Chloe dan melaporkannya kepada tentara Nazi. Chloe pun digoda, namun datanglah seorang pemimpin dan membiarkan Chloe untuk pulang. Chloe memberitahu bahwa dia juga membenci tentara Nazi. Saat di dalam rumah terdengar suara geraman dari dalam kamar bibi Chloe. Dia memberitahu bahwa bibinya sedang sakit. Mereka pun menyusun rencana untuk pengintaian, namun mendengar kegaduhan di luar. Mereka melihat seorang laki-laki yang dibawa paksa oleh tentara Nazi, sedangkan sang istri ditembak di tempat. Begitu pula dengan orang tua Chloe yang dulu dibawa paksa oleh tentara Nazi. Corporal Ford menyuruh Tibet dan Chase untuk mengawasi situasi target pengeboman. Walaupun Tibet menolaknya, namun dia tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Corporal Ford. Sedangkan Boyce mengecek kondisi sekitar. Boyce penasaran dengan suara geraman di kamar bibinya Chloe. Saat dia mengeceknya, dia terkejut karena melihat kondisi fisik bibi Chloe yang sudah seperti monster. Chloe menjelaskan bahwa bibinya jadi seperti itu setelah pulang dari gereja, di mana menara gereja adalah target operasi tentara Amerika. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba tentara Nazi mendatangi rumah Chloe. Boyce pun bergegas bersembunyi di loteng bersama Corporal Ford. Seorang kapten dan anak buahnya datang.
seorang kapten tentara Nazi yang bernama Kapten Waffner. Waffner yang datang ternyata mempunyai maksud agar bisa bercocok tanam pada malam itu. Tentu saja Chloe menolaknya dengan alasan sedang tidak enak badan. Waffner pun mengancam apabila Chloe menolak maka dia akan membawa Paul. Tiba-tiba saja Paul yang bersembunyi membuat kegaduhan di atas loteng. Tentara Nazi yang curiga pun mengeceknya. Paul yang muncul di depan tangga membuat tentara Nazi tidak mengecek seluruh loteng. Dan Corporal Ford serta Boyce tidak ketahuan. Ancaman Waffner kepada Chloe tentang membawa Paul membuat Chloe tidak punya pilihan lain. Dia pun menyetujui untuk jadi bahan cocok tanamnya Waffner. Anak buah Waffner pun pergi dan Waffner mulai melancarkan aksinya. Boyce yang melihat dari atas loteng merasa tidak tega, akhirnya dia pun turun dan menodongkan senjata kepada Waffner. Akhirnya Waffner pun pingsan setelah mendapat sundulan kepala dari Corporal Ford. Setelah itu Corporal Ford menyuruh Boyce untuk menjemput Tibet dan Chess. Boyce pun mulai mencari, namun dalam pencariannya di dekat menara radio, dia melihat beberapa mayat yang keluar dari tempat itu dengan kondisi yang buruk. Kemudian mayat-mayat itu pun dibakar. Boyce yang terkejut melihat kejadian itu berniat kembali. Namun dia berpapasan dengan mobil truk Nazi, lalu dia pun bersembunyi. Sesaat kemudian muncullah anjing liar dan anjing itu pun mengejar Boyce. Boyce yang ketakutan lari dan berlindung di dalam truk tadi. Ternyata di dalam truk tersebut terdapat banyak mayat yang kondisinya sangat mengerikan. Apesnya Boyce, truk tadi membawanya ke dalam bangunan menara radio Nazi. Boyce pun berkamuflase di tengah rumpukan mayat. Karena sudah terlanjur di dalam, Boyce pun memutuskan untuk menelusuri apa yang dilakukan tentara Nazi sebenarnya. Saat di dalam sebuah lorong, dia mendengar teriakan seseorang dari suatu ruangan. Dia pun mengeceknya dan nampak orang itu bertingkah laku aneh. Tiba-tiba saja seorang profesor dan tentara Nazi datang. Dan sang profesor pun mencatat gejala-gejala yang terjadi pada orang yang dikurung tadi. Boyce coba melihatnya lagi dan ternyata orang itu sudah berubah secara fisik. Boyce pun melanjutkan penelusurannya hingga sampai di sebuah tempat di mana banyak cairan-cairan dan kantong yang tergantung. Boyce yang penasaran akhirnya membukanya. Dan keluarlah sebuah kepala sembari meminta tolong. Boyce pun meninggalkannya dan sampai di suatu ruangan dia melihat banyak serum. Karena dia penasaran dia pun mengambilnya. Di ruangan lain, Boyce menemukan sebuah kepala tanpa badan, namun kepala itu masih bisa berbicara. Hingga akhirnya Boyce bertemu teman tentaranya yaitu Jacob. Dalam kondisi perut sedang tertancap sebuah selang. Tiba-tiba saja sang profesor datang dan menyuntikkan serum ke seorang mayat, dan mayat itu pun mulai bereaksi. Di sini Boyce menyadari bahwa pihak Nazi sedang melakukan eksperimen terhadap mayat-mayat korban perang. Tak mau membuang waktu, Boyce melepas ikatan Jacob serta selang yang menancap di tubuhnya. This might hurt. Sorry. Dan membawa Jacob untuk keluar. Boyce dapat menemukan lorong saluran air yang mengarah keluar gedung, dan mereka pun akhirnya bisa keluar. Di tempat lain, Chess dan Tibet sudah kembali ke rumah Chloe. Mereka mengira Boyce yang belum kembali sudah tertangkap oleh tentara Nazi. Namun tiba-tiba Boyce masuk membawa Jacob yang terluka. Boyce pun merasa ketakutan setelah apa yang dia lihat di dalam gedung tadi. Sementara itu Jacob segera mendapat perawatan. Dan Boyce pun menunjukkan serum yang dia ambil kepada Corporal Ford. Boyce menjelaskan di dalam gedung gereja tentara Nazi sedang membuat eksperimen dengan para mayat, di mana dia melihat kepala tanpa tubuh namun masih hidup dan ada mayat yang dibakar namun masih tetap hidup. Corporal Ford pun menginterogasi Waffner perihal serum yang dibawa Boyce. Namun Waffner enggan memberitahu dan dia pun mendapat pukulan lagi dari Corporal Ford dan diancam akan dibunuh. Akhirnya Waffner memberitahu bahwa mayat-mayat tadi dijadikan bahan eksperimen agar mempunyai kekuatan lebih untuk dijadikan tentara perang. Waffner pun menyinggung pipi Chloe yang adalah salah satu orang yang dijadikan objek uji coba. Chloe yang marah pun langsung menancapkan pisau ke paha Waffner. Ford pun menginterogasi Waffner lebih mendalam tentang yang ada di dalam sana seperti senjata dan jumlah pasukan. Namun Waffner tetap bungkam. Boyce yang melihat Waffner disiksa ingin menghentikannya, namun Corporal Ford berkata bahwa jika ingin mengalahkan mereka, maka bermainlah kotor sekotor mereka. Boyce yang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya meninggalkan mereka. Saat akan membawa Waffner keluar sebagai pancingan, Chess yang diberi tugas membawanya diserang oleh Waffner, dan dia mendapat beberapa tembakan di tubuhnya.
Mendengar kegaduhan di loteng, mereka pun mendatanginya dan akhirnya Waffner dapat dilumpuhkan kembali. Melihat luka yang didapatkan Chase, mereka menyadari bahwa Chase tidak akan bisa diselamatkan. Dan akhirnya Chase pun tewas. Boyce yang melihat serum yang dia bawa berinisiatif untuk menyuntikannya kepada Chase. Boyce, explosives now. Dan setelah dia melakukannya, tiba-tiba Chase hidup kembali. Chase merasa haus dan rasa sakitnya telah hilang. Kini dia merasa kepanasan dan urat-urat di tubuhnya mulai keluar. Tubuh Chase berubah menjadi aneh dan dia pun menyerang orang-orang di sana. Corporal Ford pun menembaknya, namun Chase bangkit lagi. Akhirnya serangan Boyce menjatuhkan Chase dan menghancurkan kepalanya. Boyce! Boyce! Hey! It's over! Saat mereka fokus terhadap Chase, Waffner memanfaatkannya untuk melarikan diri dan membawa Paul sebagai sandera. Waffner yang keluar sudah dilindungi oleh anak buahnya. Muka Waffner sempat tertembak oleh senjata Corporal Ford yang kayaknya sih pakai senjata AK-117 ya. Namun Waffner masih bisa kabur dengan membawa Paul. Setelah perdebatan cukup alot, akhirnya Corporal Ford menyetujui untuk menyelamatkan Paul sembari mereka menuntaskan misi. Waffner yang berhasil kembali akhirnya menyuntikkan serum yang bahkan belum pernah dicoba pada manusia yang masih hidup. Walaupun sudah dilarang Profesor, Waffner yang kesakitan tetap saja melakukannya. Corporal Ford menyusun rencana untuk bisa masuk ke dalam bangunan gereja. Chloe mendapat tugas untuk memancing salah satu tentara. Dia pun melakukannya hingga dia pun tertangkap. Dan pada saat itulah Corporal Ford dan Boyce datang dan dapat menangkap si tentara. Tentara Nazi pun diarahkan ke gerbang gereja dengan motornya. Tanpa penjaga gerbang sadari bahwa tentara yang datang sudah dipasangi bom. Dan akhirnya terjadilah ledakan di gerbang gereja. Pada saat itulah giliran Tibet dan Jacob memporak-porandakan penjagaan di gerbang masuk untuk mengalihkan perhatian agar Corporal Ford, Boyce, dan Chloe dapat masuk dengan aman. Saat sampai di dalam, Chloe memutuskan berpisah untuk mencari Paul. Chloe bertemu dua orang tentara dan menanyakan keberadaan adiknya. Namun salah seorang tentara meremehkannya. Akhirnya dia pun di-headshot oleh Chloe. Salah seorang tentara memberitahu keberadaan Paul. Namun ternyata dia berbohong. Untung saja ada Boyce yang datang. Dan tentara itu pun tewas diserang makhluk dari ruangan tadi. Boyce menuju ruangan di mana Jacob ditahan. Dan benar saja ada Paul yang juga ditahan di sana. Paul dapat keluar, namun Chloe diserang manusia buatan yang keluar tadi. Chloe diserang dan sekuat tenaga melawannya. Manusia buatan itu pun terus mengejar hingga akhirnya Chloe menemukan alat pembakar. Dan membakar manusia buatan tadi hingga hangus. Di sisi lain, Corporal Ford yang sedang memasang peledak didatangi Waffner yang kini jauh lebih kuat. Corporal Ford pun dihajar habis-habisan. Begitu pula Boyce yang sedang memasang peledak. Dia didatangi sang profesor. Boyce pun bertarung dengan profesor, namun profesor bukanlah lawan yang sebanding. Dan si profesor harus tewas di tangan Boyce. Sementara itu, Tibet dan Jacob terdesak sampai ke pedesaan. Situasi makin sulit karena kedatangan Paul yang ketakutan di tengah adu tembak. Tibet pun menyelamatkan Paul, namun akhirnya Tibet tertembak di punggungnya. Untung saja Chloe datang membantu dan dapat meratakan tentara Nazi yang ada di sana. Di tempat lain, Waffner ingin membalas apa yang telah Corporal Ford lakukan kepadanya. Waffner menggantung Corporal Ford di sebuah kail yang besar. Namun Boyce datang dan hendak menolong. Tentu saja Boyce tidak akan sanggup melawan Waffner yang sudah berubah. Dengan rasa sakit yang teramat sangat, Corporal Ford dapat melepaskan dirinya dari kail. Dia pun mendapat serum dan menyuntikkan ke tubuhnya. Corporal Ford pun datang menusuk Waffner yang sedang menyiksa Boyce. Namun, Waffner dapat melepaskannya dengan mudah. Corporal Ford yang sudah terkapar menggulingkan sebuah tabung gas. Dan Boyce yang mempunyai pemikiran yang sama dengan Corporal Ford pun menembak tabung tersebut hingga meledak. Corporal Ford dan Boyce mempunyai kesempatan untuk kabur. Namun Corporal Ford yang menyadari dirinya tidak dapat disembuhkan karena serum yang dia suntikan, memutuskan tetap di sana dan menyuruh Boyce untuk meledakkan tempat itu bersama dirinya.
Wagner yang ternyata bangkit lagi mendapati Corporal Ford sudah siap dengan peledak di tangannya. Akhirnya terjadilah ledakan yang lebih besar lagi. Boyce pun mengatur peledakan dan setelah itu ledakan terjadi di mana-mana. Untungnya Boyce dapat keluar dengan selamat. Dan hancurlah menara radio milik Nazi yang mereka buat di atas gereja. Akhirnya tersiar kabar bahwa pasukan sekutu telah mendaratkan bantuan di sana dan para warga desa pun keluar dari rumah-rumah mereka. Terlihat Boyce yang berjalan sempoyongan sendirian. Boyce pun melaporkan misinya. Salah satu pemimpin militer bertanya mengapa dia meledakkan dari bawah bangunan. Boyce beralasan itu adalah perintah Corporal Ford. Boyce tidak menjelaskan bahwa ada lab rahasia milik Nazi di sana. Saat pemimpin bertanya lagi tentang perihal lab milik Nazi di sana, dan lagi-lagi Boyce tidak menceritakan lab tersebut. Dia memilih tidak ada pihak manapun yang tahu, seperti pesan Corporal Ford sebelum kematiannya. Dan film pun selesai. Alright, who do you? You look better. He calls me. Finally got yourself a friend. It's bugging the hell out of me. Yos, film yang cukup seru ya, dimana penggabungan antara perang dan horor, apalagi berlatar pada Perang Dunia Kedua. Wah, makin menarik tentunya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan alur film Overlord ini. Semoga bisa menghibur ataupun jadi referensi tontonan kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.